Sekarang ini kantor mana yang nggak pakai komputer? Betul, Pak. Iya, industri mana yang nggak pakai komputer? Iya. Semua sudah komputerisasi. Jadi konvensional itu sudah dikurangi. Jadi penggunaan kertas juga sudah dikurangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Universitas Muhammadiyah Jambi ini kita memiliki 5 program studi. Yang pertama itu ada sistem informasi, ada informatika, ada kehutanan, lalu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita punya ekonomi pembangunan dan manajemen. Nah, di sini kita sudah mendatangkan kepala prodinya langsung nih dan sekretaris prodi. Iya. Halo Pak Oka. Halo, assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ispan. Ya, Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Isman. Nah, oke. Penasaran gimana nih program studi informasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi? Oke, langsung saja nih. Apa sih program studi informasi sistem informasi itu, boleh dikasih tahu nih ke teman-teman. Oke. Ya. Di sini saya akan menjelaskan Ya. apa itu prodi sistem informasi. Nah, kita banyak banyak pertanyaan nih dari adik-adik yang baru kelulusan sekarang Ya, kelas 3 SMA SMK, apa itu sistem prodi sistem informasi. Ya, Di sini ini analisis gitu ya. Sistem Analisis, informasi ini ya. ya. Banyak ke analisis. Kenapa analisis? Karena di sistem informasi ini dituntut untuk merancang atau membuat suatu struktur, Oke. tetapi tidak untuk membuat pembuatannya atau implementasinya seperti itu. Oke, berarti lebih ke analisis dan Iya, perancangannya dan Bu ya? perancangan, ya. Oke, oh itu bedanya dengan program studi lain Bu? Program studi lain. Oke. Terus untuk mata kuliahnya sendiri ini Bu, yang paling favorit atau yang membawa mereka lebih ke pekerjaannya nanti, karirnya gitu? Pertanyaan yang bagus sekali itu. Nah, jadi kalau untuk mata kuliah ya, ini kita Ya. bicara mata kuliah. Kalau mata kuliah itu di sistem informasi juga mempelajari tentang program-program dasar seperti pemrogram dasar berbasis web, nah dan lain-lain. Nah, jadi mata kuliah yang sangat diminati di sistem informasi adalah desain dengan ada desain, Pak, ya? Iya, di situ kita bisa mengeksplor. Nah, mengeksplor jadi kita mengetahui dasar-dasarnya untuk membuat suatu desain seperti poster, banner dan lain-lain. Nah, itu. Jadi Oke. itu sangat diminati dan prospek kerjanya juga banyak untuk kita untuk berentrepreneur. Oh, entrepreneur ya. Nah, jadi nggak cuman itu saja pastinya, pasti masih banyak lagi mata kuliah yang sangat menarik. Nah, untuk keunggulan nih, setiap prodi pasti memiliki keunggulan dong, ya kan. Nah, untuk sistem informasi sendiri, apa sih keunggulannya Pak? Atau Bu, ya siapa yang mau jawab nih? Ibu. Iya, Ibu ya, ya. Saya akan mencoba menjawab. Keunggulan dari sistem informasi ini yang jelas dia lebih mudah dari jurusan komputer yang lainnya. Terus ilmunya sangat berfungsi dengan baik, lebih ke aplikatif. Ya, ilmu dasar komputer itu kita wajib mempelajarinya di sistem informasi. Iya, betul. Mendesain sebuah web. Terus selain itu dia juga belajar dengan dua sisi. Di sini dikatakan dua sisi, dia di jurusan informatika, mata kuliah yang ada di informatika di sistem informasi juga dipelajari, cuma hanya dasarnya saja, bukan Oke, untuk secara detailnya. Berarti ada ilmu-ilmu dari program studi lain yang dipelajari di sistem informasi ya Bu? Iya, Ya, juga benar ada. sekali. Seperti sistem informasi manajemen Iya, juga ya, karena di sini ada proses bisnis. Gitu. Proses bisnis. Iya. Jadi ilmu-ilmu tentang perusahaan itu juga Iya. dipelajari di SI. Oke. Berarti sangat penting ya Bu Pak untuk Ya. mempelajari ilmu yang ada di program studi ini. Karena kita di zaman 4.0 ya, Ya. serba teknologi semuanya nih. Serba teknologi. Di anak SD saja mereka sudah belajar menggunakan laptop, menggunakan Android. Apalagi masa pandemi sekarang ini serba online di mana-mana. Nah, Iya. ini kalau nggak punya ilmunya pasti kelabakan gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi ya, masih banyak pertanyaan seputar prodi sistem informasi ya. Jika sudah berkuliah terus lulusannya nanti bisa kemana saja gitu. Nah, oke, Pak Ispan. Nah, kalau untuk prospek setelah lulus dari sistem informasi, nah jadi bisa kemana aja. Jadi harapan kami di prodi sistem informasi adalah
rekan-rekan atau mahasiswa yang setelah lulus nanti bisa berusaha sendiri. Nah, jadi istilahnya apa itu ya, kalau Entrepreneur. teknopreneur. Teknopreneur, Nah, jadi iya, kita di sini teknopreneurnya lebih ditekankan ke teknopreneur. Jadi kita usaha sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang umum seperti PNS. Nah, itu bisa juga kan, banyak juga sekarang ini kantor mana yang nggak pakai komputer? Betul, Pak. Iya, industri mana yang nggak pakai komputer? Iya. Semua sudah komputerisasi. Jadi konvensional itu sudah dikurangi. Jadi penggunaan kertas juga sudah dikurangi. Jadi serba teknologi semuanya Ya, ya, Pak ya. benar. Oke, luar biasa sekali ya. Ya di situ juga sedikit di samping dia bekerja di perusahaan, dia juga bisa membuat usaha sendiri di rumah. Ya. Misalnya Iya. dengan menggunakan teknologi seperti zaman sekarang ini ya, kita bisa belanja online gitu kan, buka usaha online gitu. Oke. Banyak lagi yang Bisnis lainnya. online, nah banyak. Oke, ya. Bisnis online ini kita harus punya ilmunya juga berarti, Pak. Ya? Iya, Iya. tentu. Jadi kita, misal kita ada rencana nih mau membuat semacam katakanlah bisnis online yang sekarang, bisnis jual beli itu kita bisa merancang dan mendesain bisnis online dan bekerja sama dengan anak TI, nah informatika tadi. Jadi kita yang merancang untuk membuat aplikasinya. Oke, berarti berkaitan ya, Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan undang lagi di sini kepala program studi informatika agar lebih nyambung nih ceritanya ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak Oka tadi. Nah, oke, selanjutnya untuk latar belakang nih, Pak, kan banyak nih sekarang lagi calon mahasiswa ini bingung nih mau masuk prodi yang mana gitu kan. Saya lulusan dari IPA, saya lulusan dari IPS, SMA gitu. Terus nah, untuk sistem informasi itu latar belakangnya harus yang gimana? Apakah harus berlatar belakang teknologi juga kah sekolahnya dulu atau enggak atau gimana gitu? Ya. Baik, saya mencoba menjawabnya ya. Kalau untuk latar belakang dan untuk masuk kuliah di program studi sistem informasi di sini harus di SMK itu ada jurusan multimedia dan komputer dan jaringan yang linearitas dengan sistem informasi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk SMK sederajat. Ya, seperti bisa SMA, semuanya, Bu, ya? SMA, SMK yang sederajat bisa semua. Misalnya di SMA itu kan ada jurusan TIK gitu kan, ada jurusan IPA itu bisa. Bisa, Bu, Bisa ya? semua. Dan seperti di SMK juga banyak jurusan itu seperti akuntansi, pemasaran, ya, ekonomi, itu bisa semua masuk ke jurusan sistem informasi. Karena kenapa? Karena di sini kita harus mempelajari dasar komputernya, itu setiap orang ya, setiap berhak untuk mempelajari, itu wajib ya. Apalagi zaman sekarang ini sudah teknisi, zaman teknologi Iya, gitu. betul, Bu. Berarti yang awam pun bisa, Bu ya? Iya, nggak awam harus bisa. yang sekolahnya dulu berlatar belakang teknologi. Nggak harus. Jadi teman-teman yang lulusan SMA jurusannya IPA atau IPS itu bisa kok masuk di Bisa. sistem informasi karena di semester awal itu diajari dasar-dasarnya juga Dasar-dasarnya. ya. Pasti bisa menyesuaikan nantinya. Nah, gitu. Walaupun Luar biasa. di sekolahnya seperti jurusan multimedia dan teknik komputer dan jaringan itu mereka sudah tahu lah ya tentang dasar komputer. Tapi diulangi lagi, dipelajari lagi, tapi dijabarkan lagi gitu. Oke, dimantapkan lagi gitu, dimantapkan Bu, ya? lagi. Iya. Oke. Nah, terus kuliahnya seperti apa nih, teman-teman nih penasaran nih. Kalau saya masuk di program studi sistem informasi itu kuliahnya seperti apa, Pak atau Bu? Apakah lebih banyak prakteknya atau teorinya saja atau gimana gitu? Bisa jelaskan. Nah, nanti untuk di mata kuliah kita di program studi sistem informasi imbang ya, Bu ya? Imbang. Praktek dengan teori. Jadi kalau untuk mata kuliah inti kita seperti pemrograman dasar tadi yang saya sebutkan tadi, nah itu nanti ada prakteknya untuk praktikum langsung tentang dasar-dasar pemrograman. Karena apa? Karena kita harus sebagai analisis, kita di SI juga dituntut mengetahui dasar-dasar pemrograman. Jadi kita kan sebagai jembatan antara IT dan perusahaan. Nah, jadi kita yang menganalisis masalah di perusahaan ke IT yang eksekutor, yang pembuat aplikasi tersebut. Nah, jadi itu ada pemrograman dasar, pemrograman web, terus apa lagi, Bu? Antar teknologi informasi. Nah, itu analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, kalau di situ nanti kita ada belajar
bongkar bedah komputer. Nah, jadi CPU itu kita teknisi bongkar, jadi kita mengetahui unit-unit apa sih yang Iya. ada di dalam komputer. Nah, itu. Arsitekturnya ya, Nah, arsitektur iya. komputer. Jadi itu untungnya kalau kita kuliah di sistem informasi, kalau kita punya komputer, oh ini rusak, jadi kita tahu masalahnya ya Pak ya. Iya. Ya, Nah, kita oke, analisa jadi dulu kan. bisa perbaiki sendiri Makanya di juga sini gitu. kan ada pelajaran analisa dan perancangan sistem Oke. ya. Oke, sangat keren sekali nih. Oke, selanjutnya closing statement nih dari setiap Bapak dan Ibunya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Feranza. Kalian udah pada tahu belum kalau Universitas Muhammadiyah Jambi menerima pendaftaran mahasiswa baru loh. Nah, sekarang sudah buka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 27 Februari sampai dengan 28 Mei 2021. Di Universitas Muhammadiyah Jambi ini, kita memiliki 5 program studi, yaitu Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Sistem Informasi, Informatika, dan Kehutanan. Untuk cara mendaftarnya gampang kok, kalian bisa melakukan secara online di link di sini. Dan kalian juga bisa mendaftar secara tatap muka langsung di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Eits, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Oke, kembali lagi di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Oke, tadi kita sudah panjang lebar nih ngobrol bersama Pak Oka selaku Kepala Prodi Sistem Informasi dan Ibu Gustinar selaku Sekretaris Prodi. Nah, selanjutnya boleh nih closing statement dari Pak Oka dan Bu Gus. Ajaklah nih teman-temannya nih, boleh dirayu-rayu untuk masuk ke program studi sistem informasi. Ya, silakan, siapa yang duluan? Iya Pak Oka, silakan Pak Oka. Nah, ya, jadi untuk closing statement ya Pak Ispan ya. Iya. Nah, ini jadi saya menghimbau lah untuk adik-adik yang baru lulus atau yang belum bekerja. Nah, daripada kita tidak ada kegiatan, jadi kita harus kuliah. Nah, jadi kuliah itu sangat penting ya. Sekarang untuk pekerjaan. Nah, jadi untuk pekerjaan, mohon maaf nih, ijazah SMA itu sudah sangat minim untuk permintaan di dunia kerja. Jadi saya harap jurusan apapun teruslah untuk kuliah, lanjut kuliah. Jadi di sini, apalagi di sini di Universitas Muhammadiyah Jambi, banyak program beasiswa yang bisa kita upayakan untuk membantu adik-adik untuk lanjut kuliah. Nah, itu. Oke. Ya, saya tambahkan Ya, lagi lanjut, ya. Bu. Di sini juga bisa ada di yang yang bekerja tapi masih tamatan SMA ingin melanjutkan kuliah. Terus kendalanya karena terbentur dengan pekerjaan. Nah, di Universitas Muhammadiyah Jambi di sini juga bekerja sambil kuliah. Nah, kuliah atau Oke. sambil bekerja. Kenapa saya berkata demikian? Karena di UM Jambi itu ada kelasnya. Iya. Ada kelasnya kelas Pekerja. pagi, kelas malam, ada kelas kerja. Nah, jadi bagi para yang bekerja di kantoran bisa bekerja, bisa kuliah Iya. di kelas malam. Itu. Jadi bagi adik-adik yang tamatan SMA, yang sudah tamatan tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi, atau Iya. adik-adik yang lagi menunggu kelulusan nih di SMA, SMK ya. Iya. Jangan ragu lagi di Universitas Muhammadiyah Jambi untuk kalian bisa bekerja sambil kuliah. Nah, jadi untuk biaya kuliahnya juga di sini ya, Pak Isman. Ya, boleh. Biaya kuliah juga di sini sangat membantu lah, bisa Terjangkau. iya, Ya. sangat terjangkau, bisa 4 kali ansuran selama Ya, 1 banyak semester. kemudahan. Tentunya bisa dicicil ya, meringankan Beban. pembayarannya juga. Ya, jadi bagi adik-adik yang tamatan SMA yang ingin melanjutkan kuliah ya, jangan ragu lagi, mari bergabung dengan kami di Universitas Muhammadiyah Jambi karena sangat memberi kemudahan ya bagi Ya. adik-adik yang ingin kuliah.
Saya rasa seperti itu Iya, ya. luar biasa. Oke, terima kasih Pak Oka, Bu Gustina. Iya, sama-sama, Pak Semoga Irfan. bisa banyak nih yang masuk program studi sistem informasi. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir kegiatan ini. Perlu kami informasikan bahwa Universitas Muhammadiyah Jambi telah membuka penerimaan mahasiswa baru, ya khususnya sekarang udah masuk di gelombang kedua, ya sampai tanggal 28 Mei. Nah, untuk informasi pendaftaran nanti kita akan letakkan linknya di deskripsi aja. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.